gitu. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramal Wijaya, Direktur Baitul Wakaf, atas penjelasannya. Tadi kalau kita mendengarkan luar biasa sekali ya. Ternyata BMH juga dibangun dari tanah wakaf, sudah berkembang, dan sekarang mempunyai badan wakaf, namanya Baitul Wakaf, yang sudah punya minimarket, akan bangun rumah sakit, bangun sekolah pemimpin, dan punya kampus juga luar biasa. Inilah salah satu manfaat dari berwakaf. Ketika saya menyebarkan flyer ini ke beberapa grup di grup WhatsApp, ada salah seorang direktur, bekas direktur saya itu, bertanya ke saya, Mas, kalau ada umat yang ingin menggelorkan wakaf, bagaimana caranya? Prosesnya mudah atau sulit? Kemana saya harus memulai? Ini pertanyaan yang sangat umum sekali karena orang awalnya melihat wakaf tuh besar gitu, tanah, terus kuburan atau apa banyak lah yang padahal wakaf itu sekarang menjadi lebih mudah dan juga lebih asik. Bagaimana caranya, kondisi wakaf kita sekarang, apa tantangannya, situasi yang sekarang jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Langsung kita akan ada dua narasumber, cuman narasumber yang pertama kita akan dengarkan dulu Dr. Insinyur Imam Teguh Sabtono MM. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, lulus doktor dari IPB, kemudian menjadi komisaris di salah satu perusahaan dan juga presidio dari Trihamas Syariah. Kita masih muda ternyata orangnya, tapi udah doktor. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau dilihat dari penjelasan dari Mas Rama tadi maupun ada pertanyaan yang belum mulai, kita udah banyak pertanyaan. Sebetulnya wakaf akan terus tumbuh ya di Indonesia, Pak Imam. Insya Allah kali ini wakaf kayaknya menemukan momentumnya. Justru di saat pandemi ini literasi makin kencang nih soal wakaf. Betul, betul. Oke, silakan Pak Imam, ada materi yang mau disampaikan, nanti setelah itu saya jawab. share langsung saja dari sini ya. Silakan Pak. Oke. Baik. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Baik, rekan-rekan sekalian, kita langsung saja diskusi sore ini. Tadi saya awali dengan cerita bahwa wakaf saat ini menemukan momentumnya. Karena di balik pandemik ini memang masyarakat atau umat dihadapkan pada suatu kenyataan di mana resesi yang terjadi itu sudah dalam 2 kuartal terakhir itu sudah meningkatkan jumlah masyarakat miskin sebesar 1,63 juta, atau masyarakat miskin saat ini sudah mencapai 26,42 juta orang. Jadi kita bayangkan dalam 2 triwulan atau 6 bulan saja itu sudah 1,63 juta rakyat miskin baru, gitu ya, dan sudah mendapatkan atau sudah berdampak pada 6 juta warga yang di PHK. Nah, pertanyaan mendasar itu kemudian apakah berita tentang ditemukannya vaksin atau bulan depan vaksin sudah mulai, ini apakah benar-benar kejadian? Terus terang ini masih menjadi sebuah kontroversi. Karena terus terang kita lihat sejarah vaksin itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa diterapkan dengan baik dan aman. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat tadi, berapa lama seandainya tadi anggaplah vaksin itu sudah ada, kemudian atau juga mungkin belum ada, kira-kira berapa lama kondisi tadi tekanan terhadap ekonomi ini akan terus berlanjut? Artinya 2 triwulan saja sudah berdampak pada 1,63 juta orang miskin baru. Bagaimana kalau pandemik ini terus berlanjut? Padahal sejarahnya, kalau kita lihat krisis yang terjadi atau resesi dunia, apabila terjadinya secara global, ini ada data-data historis dari tahun-tahun di mana terjadi krisis
dunia. Dan umumnya dunia ini membutuhkan waktu untuk recover sebanyak 13 bulan. Dan yang terpanjang itu adalah pada saat Great Depression tahun 1929, 43 bulan. 43 bulan ini juga pada dasarnya tidak benar-benar selesai, tetapi berhenti ekonomi diriset kembali karena terjadi Perang Dunia Kedua. Dan pertanyaan mendasar adalah, kira-kira sanggup berapa lama masyarakat lapis bawah ini untuk bisa bertahan? Atau pertanyaannya kita bertanya saja ke masing-masing diri kita sendiri, apakah kita kira-kira memiliki tabungan untuk 13 bulan ke depan apabila tidak bekerja, apabila ekonomi terus seperti ini? Nah, inilah yang harusnya menjadikan kita tadi wakaf menemukan momentumnya. Karena mustahil Islam sebagai agama yang syumuliyah, yang lengkap, yang integrated, itu tidak mengatur hal-hal tersebut atau tidak memberikan jawaban terhadap hal-hal tersebut. Saya katakan mustahil karena di dalam Islam jangankan urusan resesi ekonomi gitu ya, urusan masuk kamar mandi, makan, menikah itu semua sudah lengkap, maka otomatis dalam konteks ekonomi keumatan itu pun juga sudah lengkap. Saat ini umat harusnya bersandar pada instrumen-instrumen sosial yang sudah ada, yaitu mulai dari zakat, infak sedekah, dan wakaf. Masing-masing instrumen ini memiliki mandat yang berbeda-beda. Meskipun memiliki mandat yang berbeda, namun ketiganya itu memiliki saling keterkaitan. Jadi mustahil zakat itu bisa hebat kalau wakafnya tidak luar biasa. Dan infak sedekahnya tidak berkembang, nggak mungkin gitu ya. Artinya ketiga ini kalau kita berkembangkan dengan baik, disinilah jawabannya. Artinya kalau wakaf, zakat, infak belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, belum bisa menyelesaikan masalah PHK, itu bukan instrumen yang tidak hebat, tetapi kitanya yang tidak baik melaksanakannya, atau kita yang tidak benar melakukannya. Jadi disinilah mandat daripada zakat, gitu ya, bagaimana zakat itu menjawab masalah-masalah emergensi, makanya harus dikeluarkan pada tahun berjalan, sangat rigid kepada 8 asnaf, ini tujuannya untuk mengangkat kelompok terbawah yang tadi itu bisa masuk ke level sustain. Kemudian infak dan sedekah dia sifatnya lebih bersifat sebagai buffer, sebagai cushion, sebagai bantalan. Apabila terjadi shock dalam waktu yang pendek atau waktu tertentu, dialah yang mengangkat mereka yang sudah berhasil diangkat oleh zakat. Apabila turun kembali, disinilah peran infak dan sedekah. Adapun wakaf, wakaf itu bicara tentang pengembangan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak lagi dururiyat, tetapi sifatnya lebih ke arah hajat dan tahsiniyat. Bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana membangun kelestarian alam, pendidikan, kesehatan, bahkan angkatan bersenjata. Jadi di dalam Islam sejarah-sejarah dulu justru angkatan bersenjata itu salah satunya juga dibangun melalui wakaf. Nah, dari sini maka kita berangkat. Tadi saya katakan, kalau belum berjalan dengan baik, bukan instrumen yang tidak hebat, tetapi kitanya yang belum lengkap mengerjakannya atau belum sempurna mengerjakannya. Makanya di sini memang kebetulan topik yang diarahkan kepada saya terkait bicara tentang literasi. Jadi pentingnya literasi untuk membentuk aksi. Tidak mungkin umat itu melakukan sesuatu aksi kalau dia tidak memiliki awareness. Tidak mungkin memiliki awareness ini akan mendorong pengetahuan. Pengetahuan akan mendorong interest mendorong preferensi, dan akhirnya dia action. Jadi start untuk action kita butuh literasi. Ya. Jadi apabila action tersebut berjalan berulang-ulang, maka akan berubah menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Ya. Sifat kedermawan umat baru dapat direalisasikan secara optimal dalam bentuk wakaf. Dan kita sering mendengar bahwa pada saat seminar-seminar wirausaha, sering narasumber mengatakan bahwa 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu adalah pengusaha. Cuman berhenti di situ. Tidak dilanjutkan atau tidak dilengkapi dengan hadis yang yang termasuk hadis sahih yang menyatakan bahwa tidak ada sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan, apabila memiliki kemampuan dia tidak berwakaf, tidak ada. Artinya 9 dari 10 pengusaha yang dimaksud
9-9-nya mewakafkan usahanya, barulah masuk surga. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kembali kita akan menilik kenapa wakaf ini belum hebat. Ya, saya sendiri mengatakan bahwa jangan-jangan yang kita tadi karena literasinya belum lengkap, ini yang kemungkinan menyebabkan wakaf kita tidak hebat. Salah satunya adalah ayat yang dirujuk oleh para ulama, ayat di dalam Al-Quran terkait dengan wakaf, salah satunya adalah Al-Imran 92. Yang kurang lebih bunyinya lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak sampai kebajikan yang sempurna buat seseorang sebelum dia mewakafkan, menginfakkan, dalam hal ini ulama sepakat mewakafkan harta yang terbaik yang dicintainya. Jadi jangan-jangan wakaf ini tidak berkembang karena yang diserahkan itu adalah aset yang bukan yang terbaik dan bukan yang benar-benar dia cintai. Jadi tanah yang terbengkalai, tanah yang tidak bisa digarap, sengketa berkepanjangan, ya sudahlah diwakafkan saja, gitu ya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, kebun kurma yang diwakafkan oleh Umar pada saat dia berdialog dengan Rasulullah, dia katakan, wahai Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik dan sebagus ini. Dan kalau kita kembali juga melihat salah satu pelopor wakaf di tanah air, yaitu Gontor. Kalau kita lihat atau saya buka sejarah tentang Gontor misalkan, itu para pendiri Gontor sudah sejak awal berniat untuk mewakafkan. Tetapi kira-kira kapan ikrar wakaf itu dilaksanakan? Pada saat para pendiri Gontor sudah meyakini bahwa pesantren tersebut sudah bisa berdiri dengan cukup kokoh, mendapatkan revenue yang bisa menghidupi pesantren dengan sustain, maka baru dia wakafkan. Untuk memenuhi kaidah bahwa harta yang diwakafkan itu adalah harta terbaik yang dicintai. Nah, kembali ke dalam kasus yang terjadi di Indonesia. Kebanyakan, saya ambil contoh adalah kasus tanah wakaf. Tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 414.000 hektar, 435.000 persil, itu sebagian atau separuhnya belum bersertifikat, sebagian besar non-produktif, ya 74% untuk masjid, musola, madrasah gitu ya, madrasah ditambah 13%, ditambah makam kuburan 5%. Jadi kalau kita bicara triple M, masjid, musola, madrasah, makam, itu jumlahnya sudah hampir 90% lebih. Dan kenyataan di lapangan itu banyak yang tidak terbangun. Kenapa tidak terbangun? Karena tidak ada uang untuk membangunnya atau under investment. Sehingga kurang lebih belakangan, terutama sejak zaman Presiden SBY, mulai mengkampanyekan wakaf uang. Gunanya apa? Gunanya untuk bisa mengoptimalkan aset-aset wakaf yang tidak produktif tadi, untuk kemudian diwujudkan menjadi aset produktif dengan wakaf uang. Baik, apakah pertanyaan besar tersebut terjawab? Dan untuk mencari jawabannya, kami bersama Basnas, BWI, Basnas, dan Kementerian Agama melakukan survei nasional tentang literasi wakaf tahun 2020. Kurang lebih survei itu diadakan di 32 provinsi, kemudian jumlahnya mencapai 3.200 responden, kemudian survei dilakukan bulan Februari-April dengan 46 jumlah pertanyaan, yang kami bagi menjadi pengetahuan wakaf umum dan pengetahuan wakaf lanjutan. Dan kurang lebih ini hasilnya. Pertama adalah dari jenis kelamin lebih banyak perempuan, lebih banyak laki-laki 57%. Kemudian menurut usia sebagian besar itu ada di usia 17 sampai 45 tahun, ya. Kemudian berikutnya agak rata dari sisi profesi pekerjaan, baik itu pelajar, pegawai, ASN, wirausaha, dan lainnya, relatif komposisi yang cukup baik, rata. Dengan penghasilan sebagian besar ada di antara angka 1,7 dan 5,2 juta rupiah. Nah, dari responden tersebut, maka diperoleh skor indeks literasi wakaf yang seperti berikut. Pertama adalah nilai indeks literasi wakaf secara komposit itu 50,48. Dan dari sini sesuai dengan parameternya, indeks literasi di bawah 60 termasuk literasi rendah.
Jadi kalau kita lihat kompositnya 50,48, kemudian kalau kita lihat dari pemahaman wakaf dasarnya pun itu masih di bawah 60 juga, gitu ya. Dan nilai pemahaman wakaf lanjutan, yang dimaksud wakaf lanjutan itu contohnya salah satu pertanyaannya, apakah mengenal wakaf uang? Apakah mengenal wakaf temporer? Apakah mengenal wakaf saham? Kemudian apakah mengenal wakaf sukupling wakaf? Kemudian apakah mengenal korporasi wakaf? Dan seterusnya. Jadi yang pertanyaan lebih lanjut. Itu lebih rendah lagi, di bawah 40. Intinya apa? Intinya adalah sektor perwakafan ini termasuk sektor yang agak lag, agak terbelakang. Even dibandingkan zakat yang sudah ada di atas angka 60 lebih, jauh di bawah atau jauh di atas literasi zakat. Ini mungkin terjadi ada banyak faktor. Pertama adalah tingkat terpaparnya masyarakat mengenai informasi wakaf. Kalau informasi zakat, insya Allah seawam-awamnya umat itu masih ketemu literasi zakat itu paling tidak setahun sekali pada saat bulan Ramadan. Sementara wakaf itu belum tentu. Sehingga kita atau di BWI masih menjumpai praktek-praktek wakaf di mana, saya ambil contoh yang paling sering itu adalah cerita di mana nazirnya perorangan dan umumnya mengelola masjid-masjid di kampung-kampung. Itu masih dijumpai fenomena pengurus masjid tidak mengizinkan orang mengganti tegel atau lantai masjid karena alasannya tegel atau lantai masjid itu adalah lantai wakaf. Nah, khawatir apabila diganti maka putuslah pahala wakafnya. Nah, ini masih terjadi, gitu ya. Demikian juga genteng dan seterusnya. Nah, padahal pengertian dari wakaf tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan keabadian adalah keabadian manfaatnya. Nah, saya ambil contoh lagi, pertanyaan bagaimana wakaf produktif kalau nazir mengalami kerugian, apakah harus mengganti dan seterusnya. Itu juga masih terjadi. Baik, kemudian yang berikutnya tentang perilaku responden. Dari jumlah yang diwawancarai tersebut, memang 80% itu belum berwakaf. Kenapa? Karena sebagian besar juga tidak mengenal wakaf uang. Karena yang ada di kepala dia, wakaf itu adalah makam, kuburan, masjid, madrasah, dan seterusnya. Sehingga wakaf dianggap sebagai ibadah elit kaum berpunya. Karena bentuknya harus tanah. Padahal kalau kita bicara wakaf tadi, apapun yang penting adalah yang terbaik dan dicintai. Nah, termasuk di dalamnya adalah wakaf uang. Dan terkait wakaf uang, ini tidak ada limitasi jumlahnya. Kemudian berikutnya tentang waktu berwakaf, umumnya mereka juga sudah teredukasi mengenai waktu, tidak ada batasan waktu, tidak hanya di bulan Ramadan, kapan saja. Kemudian preferensi. Nah, preferensi itu dari yang 3.200, 20%-nya berwakaf, karena income-nya juga tadi sebagian besar ada di angka 1,7 sampai 5,2 juta, maka umumnya mereka berwakaf uang dari yang sudah berwakaf tadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nazir yang dipilih umumnya adalah nazir lembaga, 45%. Kemudian yang berikutnya, alasan pemilihan tempat menunaikan wakaf. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, alasan mereka berwakaf, tempat menunaikan, maka yang dia cari itulah nazir dengan faktor kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang paling tinggi. Gitu ya. Artinya adalah nazir yang paling mereka yakini tingkat kepercayaannya. Ya. Public trust-nya paling tinggi. Baru kemudian faktor aksesibilitas. Dan disinilah salah satunya adalah peran dari LKSPWU untuk bisa menghadirkan aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini nomor 2, artinya nomor 2 itu sangat penting. Pada saat mereka sudah sadar, oh ya saya mau berwakaf misalkan di BMH. Nah itu sudah pemicu pertama. Pada saat dia yakin dengan BMH, kemudian mencari di mana dia bisa berwakaf ke BMH, tetapi dia sulit, maka dengan mudah pupus, dengan mudah batal dia berwakaf karena ketiadaan aksesibilitas. Dan sekali lagi aksesibilitas ini adalah
peran dari mitra-mitra nazir dalam hal inilah perbankan syariah, karena dia yang memiliki jaringan offline maupun online. Lebih banyak daripada nazir. Kemudian statistik dari sumber informasi wakaf, ini tertinggi memang masih dari ceramah atau ustadz. Jadi, sekali lagi materi wakaf yang disampaikan atau endorser wakaf oleh ustadz ini yang lebih utama. Gitu ya. Baru yang kemudian media sosial. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke mulai membahas atau membedah kurang lebih apa di balik cerita literasi yang sudah kita dapatkan tadi secara data faktualnya. Ya, pertama adalah wakif, benda wakaf, nazir, ikrar wakaf, dan maquf alaih. Saya yakin ini sudah ada di sesi-sesi sebelum ini. Nah, sekarang kita bicara kepada nazir. Bapak dan Ibu sekalian, kami di BWI melihat bahwa profil dan tantangan perwakafan Indonesia, kita lihat dari 4 atau 5 komponen tadi. Pertama adalah dari sisi regulatornya sendiri. Regulatornya sendiri, pertama adalah law of enforcement yang terbatas. Saya ambil contoh, begitu banyaknya nazir perorangan menyebabkan isu daripada aset wakaf ini menjadi kadang-kadang berisu negatif. Orang menjadi tidak trust terhadap aktivitas wakaf dan kelembagaan wakaf, gitu ya. Karena tadi, misalkan nazir yang tidak benar-benar menjalankan mandat wakaf, toh tidak diapa-apakan. Nazir yang aset yang dikelolanya terbengkalai tidak diapa-apakan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, belum terjalinnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan stakeholder wakaf. Sekarang ambil contoh, ada pengusaha ingin mewakafkan sahamnya. Atas dasar hukum apa dia bisa berwakaf saham perusahaannya? Karena kita lihat namanya saham perusahaan itu bisa beralih apabila dilakukan penjualan, kemudian waris, hibah. Tidak bisa dengan wakaf atau belum bisa diakomodir dengan wakaf. Nah, ini saya ambil contoh, belum sinkronnya harmonisasi peraturan. Kemudian sumber daya kelembagaan yang terbatas. Kalau dari masyarakat, clear literasi yang rendah. Kemudian aset wakafnya. Aset wakafnya masih didominasi oleh tanah, gitu ya. Umumnya berbentuk triple M tadi, masjid, makam, madrasah, underdeveloped karena keterbatasan modal, dan saat ini sudah mulai berkembang aset wakaf yang kompleks, cash, saham, premi asuransi, sukuk, dan sebagainya. Nah, karena berkembangnya aset yang kompleks, maka nanti ada masalah di nazir, gitu ya. Kenapa? Karena umumnya masih tradisional dan ribuan jumlahnya. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini di BWI, nazir yang tercatat itu kurang dari 300. Dan umumnya yang tercatat itu adalah nazir wakaf uang yang didominasi oleh BMT. Padahal dari sejumlah penelitian menyebutkan bahwa nazir perorangan itu jumlahnya lebih dari 15.000. Ya, sementara yang tercatat di BWI hanya 300. Jadi umumnya masih dikelola secara tradisional. 66% nazir itu individu, 16% nazir organisasi, 18% nazir berbadan hukum. Sementara umumnya cikal bakal nazir ini bermula dari amil zakat dengan kapasitas dan kompetensi terbatas. Karena sebagian besar riwayat nazir itu berasal dari amil, maka kompetensi yang dimiliki adalah mobilisasi dan distribusi. Tidak ada kompetensi pengembangan atau sangat terbatas kompetensi pengembangan atau kompetensi bisnis atau kompetensi pemeliharaan aset. Jadi kumpulkan, serahkan, kumpulkan, berikan. Karena background-nya adalah umumnya lembaga amil. Dan yang terakhir adalah maquf alaih. Jumlahnya makin kian banyak dan kian tersebar, kebutuhannya lebih beragam dan semakin kompleks, KPI yang kian lengkap, dia makin bawel, maquf alaih makin mudah dengan medsos, bisa komplain dan seterusnya. Sehingga membutuhkan ekosistem dan iklim yang kondusif. Nah, ini sekaligus informasi buat para nazir. Kami dengan Kementerian Agama secara paralel tengah menyiapkan standar kompetensi nazir yang akan berlaku sebentar lagi. Ini di mana kami sudah mengidentifikasi 8 core
kompetensi nazir, mulai dari penerimaan dan mobilisasi aset, pemeliharaan aset wakaf, pengembangan aset wakaf, penyaluran hasil, dan pertanggungjawaban pelaksanaan. Ini nanti akan kami tuangkan ke dalam standar kompetensi yang kemudian akan masuk ke dalam kurikulum standar kompetensi yang kemudian akan dilaksanakan menjadi sebuah sertifikasi. Dan penyelenggara sertifikasi ini tidak lain adalah para asosiasi nazir. Kenapa? Untuk bisa menjaga level standar dari nazir. Jadi memang kami ke depannya di BWI semakin meminta nazir itu lebih profesional dengan minimal kompetensi yang bisa diterima, gitu ya. Nah, intinya adalah fungsi dan tujuan penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang kenaziran itu nantinya adalah memberikan standar yang terukur dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang pengelolaan nazir. Kenapa, Bapak dan Ibu sekalian? Karena kami yakin wakaf ini akan berkembang dan suatu saat apabila wakaf ini berkembang, suatu saat dengan sebuah keyakinan penuh. Kenapa? Karena pada saat zaman kejayaan Islam, pada saat bank belum ada, maka seluruh proses pembiayaan itu yang menyelenggarakan adalah nazir wakaf uang. Dan saya yakin akhir zaman ini akan ditutup ya sesuai dengan janji Allah, kejayaan Islam kembali. Artinya bank itu pada dasarnya sistem bank ini suatu saat akan runtuh ya karena berbasiskan riba dan seterusnya. Nah, akan kembali lagi kepada sistem lembaga wakaf yang menyelenggarakan apa-apa yang dikerjakan oleh lembaga keuangan dan membutuhkan nazir yang siap, gitu ya. Nah, sehingga kami ada keyakinan atas sesuatu yang sudah pasti dijanjikan, kita ingin menjadi asbabnya atau penentangnya, gitu ya. Baik, jadi kembali intinya adalah rekomendasi bagi regulator. Hasil survei ini adalah input bagi kami untuk bisa melihat daerah-daerah mana saja yang masih tertinggal dalam literasi wakaf dan bagaimana cara mengatasinya, memasukkannya dalam kurikulum dan seterusnya. Dan kami juga sudah sepakat di Kementerian Agama mulai ke depan kita sudah mulai membuat bahan standar kurikulum wakaf untuk tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian berikutnya adalah rekomendasi bagi nazir. Nah, ini adalah harapannya nazir juga bertindak sebagai lembaga yang memberi pengetahuan bagi calon wakif. Dan ini yang terpenting, Bapak dan Ibu sekalian, dari hasil World Giving Index, memang sudah diketahui bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling dermawan. Kemudian kenapa impact-nya belum besar? Karena mungkin uangnya masih terbatas. Tetapi tahun 2036, rakyat Indonesia adalah rakyat dengan angkatan kerja tertinggi nomor 2 di dunia. Artinya rakyat Indonesia insya Allah bekerja dan memiliki uang. Dia dermawan. Dan yang menarik adalah hasil survei dari Farke, ini lembaga independen di Inggris, yang mensurvei 20.000 anak milenial di 120 negara. Pertanyaannya cuma satu, seberapa yakin agama membawa kebahagiaan. Dan ternyata anak milenial yang memberikan jawaban terbanyak atas agama akan membawa kebahagiaan, keyakinan tertinggi, itu ada di Indonesia. Dan inilah yang mungkin tadi ya, kenapa Indonesia menjadi epicentrum dunia saat ini dalam konteks mengharap kebangkitan umat akan lahir di sini. Karena tadi kita adalah negara dengan sifat dermawan tinggi. Tahun 2036 insya Allah kita memiliki uang yang cukup dan umumnya anak-anak Indonesia akan menjadi orang-orang yang soleh. Sehingga tahun 2036 ke depan itu diperkirakan akan ada meledaknya pasar filantropi Islam di sini. Pertanyaannya adalah pada saat meledaknya pasar filantropi Islam, apakah infrastrukturnya sudah siap? Apakah pelaku nazirnya sudah siap? Karena kalau tidak, mereka akan lari kepada negara-negara ataupun nazir-nazir lain. Baik, terakhir. Ya. Terakhir, ini masalah literasi. Knowledge is feeling. Bapak dan Ibu sekalian, kita
sering ribut, kita kasih knowledge, kasih knowledge. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu tes saja. Pada saat ngelihat iklan larangan rokok, yang satu adalah bicara knowledge gitu ya, bahwa rokok itu mengandung unsur apa saja, yang satu bicara tentang feeling, tentang dampak dari merokok. Kira-kira yang membuat nyes di perasaan Bapak, kira-kira yang mana? Larangan merokok. Demikian juga wakaf. Ya, kalau bicara literasi, maka wakaf itu harus bisa dirasakan. Jadi knowledge bukan segalanya. Sekali lagi, seeing is believing. Mudah-mudahan teman-teman di BMH, teman-teman di Bank Niaga itu sudah memulainya dengan seeing is believing. Bahwa wakaf bisa mengangkat peradaban umat. Dan ini akan melahirkan multiplier yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Dr. Insinyur Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Meskipun literasi masih rendah, tapi optimisme sangat tinggi karena potensi wakaf kita memang luar biasa. Dan kalau itu dikelola dengan baik, insya Allah akan memberikan manfaat buat umat dan bangsa ini ke depan. Sangat jelas, sangat detail yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Semoga membangkitkan kita, semangat kita untuk menjadikan wakaf ini adalah kebangkitan di tanah air. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan dengan narasumber yang kedua, yaitu Mas Helmi Yahya, yang akan menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan wakaf secara efektif dengan kreatif. Kita akan melakukan dulu sebentar aksi wakaf melalui QR Code. Ini salah satu kemudahan bagaimana melakukan wakaf tunai. Sesuai dengan tema kita, wakaf harus asik, maka supaya asik, maka kita lakukan dengan cara yang mudah. Tadi Pak Imam bilang aksesibilitasnya harus ada. Orang udah sadar berwakaf, tapi begitu ingin berwakaf, dia bingung kemana caranya. Dan apalagi kalau wakaf itu kelihatannya hanya untuk kalangan elit aja, karena tanah, madrasah, punya rumah, gedung, padahal bisa dilakukan dengan cara yang mudah dengan wakaf tunai. Kalau di sini melalui wakaf tunai uang dengan CNB Niaga Syariah. Selanjutnya buat teman-teman yang ingin berwakaf dengan cara yang mudah, semua bisa, semua mudah, silakan dipraktekkan. Siapkan handphone Anda, Android ya, jangan handphone yang jadul karena nggak ada ininya gitu. Dan scan QR code yang ada di layar kita, kemudian langsung lakukan. Wakafnya mudah, pahalanya juga akan terus mengalir untuk kita. Ini salah satu cara bagi kita untuk memudahkan orang masyarakat untuk berwakaf dengan cara yang tanpa harus pergi kemana-mana. Dengan tempelin handphone, Anda bisa langsung berwakaf dengan cara yang mudah. Kalau sudah dilakukan, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Sekarang hampir semua aplikasi juga sudah punya, jadi ini sangat mendukung sekali. Salah satu cara untuk memudahkan orang berwakaf. Banyak cara bisa dilakukan. Jadi cara Anda berwakaf, wakaf ini nanti ke Baitul Wakaf di CNB Niaga Syariah. Anda juga bisa kalau ingin transfer langsung donasi ke Baitul Wakaf Syariah CNB Niaga Syariah di nomor 86.755.8200. Oke, terima kasih Anda yang sudah melakukan scanning QR code yang berwakaf. Semoga bermanfaat. Apa yang Anda salurkan ini berguna untuk masyarakat. Tadi kalau Anda dengar apa yang disampaikan Mas Rama tadi, yang dilakukan sudah membuat wakaf produktif dengan membuat minimarket, kemudian ada rumah sakit, ada sekolah kepemimpinan, dan akan banyak lagi yang akan dilakukan, dan semuanya bermula dari wakaf. Dan kalau sudah berwakaf, maka kebaikan yang dilakukan dari wakaf Anda akan terus mengalir hingga Anda di akhirat nanti. Jadi nggak berhenti tuh, pahalanya nggak berhenti tuh, lanjut terus. Oke? Cukup ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya mengundang narasumber yang kedua, Mas Helmi Yahya. Beliau adalah Business Coach and Communication Specialist. Anda pasti sudah mengenal sosok ini, saya juga sudah kenal cukup, sudah tahu ya,
Enggak sih, enggak juga, pernah ketemu beberapa kali. Udah kenal cukup lama dengan beliau, Anda juga sudah mengenal dulu kalau Anda nonton kuis di TV. Beliau adalah Raja Kuis Indonesia, pernah memegang world record untuk the longest running quiz, luar biasa ya. Kemudian pemegang rekor muri juga. Beliau menjabat direktur TVRI hanya 3 tahun, tapi dampaknya seperti luar biasa gitu. TVRI yang tadinya rugi menjadi untung, yang tadinya orang nggak mau lihat, saya juga udah malas nonton TVRI, terima mau nonton lagi, luar biasa. Kemudian menjadi CEO di PT Triwasana dulu yang mengolah kuis banyak sekali di beberapa TV termasuk di RCTI. Kemudian Chairman of Emporium Indonesia sampai tahun 2017. Beliau lulusan University of Miami, Florida. Kemudian Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Banyak kali nih kalau saya ceritain setengah jam nih profilnya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Helmi. Sudah tersambung. Assalamualaikum Mas Helmi. Masih di mute sepertinya. Assalamualaikum Mas Helmi, sudah mendengar suara saya? Wajah sudah nampak nih, sudah tersenyum, cuman suaranya belum keluar ini. Mungkin pengertian bisa Mas Helmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Alhamdulillah. Pak Dr. Imam. Waalaikumsalam, Pak Helmi. Pak Imam ini seger banget ya. karena ngurusin wakaf kali. Iya. Amin, amin. Kalau ngurusin wakaf, insya Allah pahalanya mengalir terus, Mas. Jadi wajahnya cerah terus. Iya dong. Mas Helmi. Gimana? Oke. Ya. Ini kan tadi Pak Imam sudah menuturkan banyak hal tentang potensi wakaf di Indonesia, luar biasa besar sekali. Namun sayangnya literasi wakaf kita ternyata masih cukup rendah. Tadi Pak Imam kasih skor indeksnya masih di bawah 60% untuk literasi wakaf. Bahkan untuk lanjutan ke bawahnya itu masih di bawah 40%. Jadi beda sekali dengan zakat. Zakat itu di atas 60%. Padahal dari sisi dampak wakaf itu luar biasa. BMH ini dibangun bisa punya banyak universitas, rumah sakit, bisa sebesar ini karena dikelola melalui wakaf juga gitu. Nah, bagaimana caranya supaya literasi wakaf di Indonesia ini itu tumbuh dan akhirnya wakaf bisa menjadi solusi bagi situasi kita yang ada sekarang. Mas Helmi silakan, nanti kita ada banyak pertanyaan juga buat Mas Helmi. Jadi Mas Imam tadi nerangin udah benar tuh. Jadi ini hanya masalah komunikasi kali ya, sosialisasi, diseminasi. Ya memang wakaf itu agak-agak literasinya kurang gitu ya. Wakaf itu kesannya untuk orang tua ya, untuk orang yang mampu saja gitu, yang banyak berkelebihan. Padahal kan nggak begitu sifatnya. Nah ini kan harus disosialisasikan dengan baik. Diperlukan kreativitas yang out of the box gitu, menggunakan anak-anak milenial. Saya kemarin dipilih diminta mendapatkan amanah untuk menjadi ketua umum peringatan Hari Pahlawan Nasional dan dalam satu talk show gitu kalau nggak salah ada pimpinan dari salah satu aplikasi yang mengumpulkan donasi kitabisa.com kalau nggak salah. Ya, saya kaget Mas Imam karena dia bilang bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat termasuk yang tertinggi kalau nggak nomor 1 dalam hal donasi. Wow, saya kaget. Saya pikir orang kita tuh udah mulai tidak peduli, ternyata tipis sekali. Ya, jadi tapi kita lihat bahwa kita bisa ya. Terus yang punya Andi Noya itu kampanye itu luar biasa tuh. Ya mereka masuk ke dalam banyak sekali kegiatan, melakukan sosialisasi. Jadi saya pikir Mas Gaib ini yang harus kita lakukan, terutama untuk menjangkau para milenial. Ya, itu potensi besar. Ya,
Oh, luar biasa. Saya melihat bahwa milenials kita itu milenial, ya apapun kata orang, mereka adalah anak-anak muda, anak-anak kita yang baik, yang punya kepedulian juga sangat luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita menyentuhnya. Nah, menyentuh ini adalah menjadi persoalan. Saya dalam ini contoh aja. Ya. Saya dalam satu talk show yang saya pandu dalam rangka Hari Pahlawan Nasional, tiba-tiba ada seseorang yang menyalahkan kenapa milenial sekarang tidak peduli dengan nilai-nilai kejaraan, tidak peduli dengan nilai-nilai kepahlawanan. Profesor Anhar Gonggong itu langsung, nggak bisa. Anda jangan nyalain anak muda. Kita harus bertanya, sudahkah kita cukup memberikan asupan tentang sejarah, tentang pahlawan ke anak muda? Jangan nyalain, kita berkaca. Karena dia bilang sekarang, pelajaran-pelajaran sejarah itu sekarang makin berkurang. Ya, jadi saya hanya untuk relate ke situ, mari kita memikirkan sama-sama, kalau kita ingin mengajak para milenials, kita harus menyapa mereka. Nah, menyapanya itu dalam bahasa mereka. Ini kita suka sok tahu gitu ya. Betul Imam, saya itu sekarang banyak sekali di seminar-seminar terjadi dikotomi gitu. Ya, saya kan banyak bicara tentang transformasi. Orang kepengen tahu bagaimana saya bisa mentransformasi TVRI yang jadul itu menjadi milenial. Yang dari tidak ditonton orang gaib jadi ditonton orang, dan milenial nonton. Ya, bukan saja karena saya mengganti logo, mengganti seragam. Saya juga memberikan program-program yang disukain oleh milenial. Jadi mimpi gitu ya, kalau kita ingin mengajak milenial tetapi dengan cara yang kolonial, mimpi kita. Ya, jadi di mana-mana terjadi bagaimana orang-orang tua menyalahkan milenial nggak sopan, milenial nggak pedulian, milenial itu punya bahasa yang aneh gitu, yang tidak dimengerti, tidak hormat kepada orang tua. Sementara milenial mengatakan, wah, orang tua kita ini tidak ngerti siapa kita, jadul, udah bahasanya udah pakai bahasa terlalu EYD dan sebagainya. Saya pikir ini adalah masalah komunikasi. Jadi saya cuma melihat potensi untuk wakaf ini, mari kita melakukan literasi kepada anak-anak muda, tetapi dengan cara dengan media yang disenangin anak muda. Ya, jangan mengajak mereka dengan cara orang tua dan kita menyalahkan kenapa sih mereka nggak peduli. Sudahkah kita bertanya mengintrospeksi apakah cara yang kita lakukan benar. Jadi ini kita ngomong kreatif. Mari kita membuat produk-produk kreatif yang menjangkau anak muda. Saya pikir potensi wakaf itu paling besar untuk anak muda. Berkaca apa yang terjadi, yang dialamin oleh beberapa aplikasi donasi yang sangat luar biasa. Anak muda sekarang? Dunianya dunia aplikasi, ya kan? Dunia yang praktis, dunia yang user friendly, mereka nggak mau repot gitu. Dan di campaign disampaikan dengan cara-cara yang sangat dipahami oleh anak-anak muda. Saya pikir itu. Oke. Mas Almi, kalau wakaf itu kan sebenarnya sudah cukup lama ya. Cuma kan waktu kita sekolah kan kita kenalnya hanya ZIS saja, zakat, infak, dan sedekah. Wakaf itu belakangan nih munculnya nih. Dan kalaupun kita kenal wakaf tuh tanah wakaf, kuburan wakaf, itu kuburan siapa? Kuburan wakaf. Itu mestinya masjid wakaf. Nah, padahal kita baru dapat literasi baru bahwa wakaf itu bisa dilakukan dengan tunai, bahkan bisa lewat aplikasi segala macam. Nah, persoalan teman-teman di Nazir Wakaf itu bagaimana mengkomunikasikan ini dengan baik ke masyarakat, dengan pemahaman masyarakat yang masih orang yang tua aja masih belum paham soal wakaf, apalagi anak muda nih yang seperti ini. Gimana caranya supaya ke depan? Tiap kali kita mau melakukan sebuah komunikasi muda, berbeda lagi dengan berkomunikasi dengan remaja. Itu yang saya katakan tadi. Dalam ilmu komunikasi itu yang jelas we have to speak in our audience language, not in our language. Jadi kalau kita mau komunikasi, kita harus menggunakan bahasa dari audiensnya, dari siapa target marketnya. Itu bayangkan gitu ya, para pemimpin-pemimpin banyak sekali yang bicara gitu dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri, menggunakan bahasa asing yang terlalu banyak, padahal masyarakat kebanyakan belum paham dengan bahasa asing. Ini masih terjadi.
begitu juga dalam wakaf ya. Kita target di mana nih? Mau ke orang tua, pakailah bahasa dan media orang tua. Dalam medsos saja kita udah tahu. Kalau kita di Instagram itu orang tua nggak paham tuh. Orang tua mainnya itu di Facebook. Tapi kalau kita taruh di Facebook, milenial itu nggak main Facebook lagi gitu. Nah, jadi ini masalah media sosial yang dipergunakan pun kita harus paham. Ya harus tepat sasaran. Saya pikir simpel banget ilmu komunikasi itu. Kalau kita ingin menyampaikan sebuah pesan, ya kita harus tahu audiens kita siapa, target market kita siapa. Ya, dari target market kita siapa itulah kita akan cari tahu, kita berempati apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, apa yang mereka tonton, ya medsos apa yang mereka pergunakan dengan pasti. Saya pikir kita membangun dari situ supaya kita tepat sasaran, termasuk penggunaan jargon, termasuk penggunaan ikon, ya paling gampang itu kita membuat misalnya duta wakaf atau apalah namanya ya. Ya misalnya kalau kita menarget anak muda, harus anak muda dong yang bicara. Kalau misalnya orang desa, misalnya orang yang sangat dikagumin oleh orang desa. Kalau orang tua, ya orang tualah yang masuk ke sana. Jadi itu sebenarnya tips-tips gitu komunikasi ya dalam hal supaya kita efektif tepat sasaran. Dan kalau kita bicara dengan kreativitas, karena saya diminta bicara tentang kreativitas, kreativitasnya adalah mari kita membuat terobosan-terobosan ya di dalam manapun saluran target market yang akan kita gunakan gitu, tetapi harus tepat sasaran. Ya. Itu aja. Mas ini ada pertanyaan dari Pak Dr. Imam mesti jawab juga nih. Bagaimana mengubah mindset paradigma lama ke yang baru seperti yang Mas Helmi lakukan ketika di TVRI? Dan bagaimana kalau wakaf ini juga kita ubah mindset paradigma lama menjadi yang baru? Jadi kita nanya sama orang yang sudah mengubah paradigma TVRI jadul menjadi lebih milenial. Sampai saya nggak nonton jadi nonton lagi. Silakan Mas Helmi. Ya itu yang saya katakan tadi, kita mulai Pak. Jadi saya waktu saat di TVRI yang saya lakukan pertama, saya tanya, saya banyak sekali. Saya tuh kalau Bosman Sontoloyo itu Mas Bobi mengatakan saya itu CDO, Chief Distraction Officer. Saya melakukan pengancuran gitu. Saya breaking the wall. Apa yang membatasi TVRI itu sehingga tidak millennials gitu. Oh, saya lihat ini masalah komunikasi di dalam. Sebenarnya millennialsnya ya ada sih sangat menarik gitu ya, karena profiling 4.500 pegawai TVRI yang dulu saya pimpin itu 72% di atas usia 40. Milenialnya hanya 28%. Jadi tapi saya tidak pernah mau give up gitu. Yang tua-tua saya datangin. Saya ini umur 57, cucu udah 3, tapi jiwa saya sangat milenial. Saya mengajak mereka hari Jumat pakai jeans gitu ya. Silakan pakai sepatu cat, nggak ada masalah. Karena kita itu industri kreatif. Karena perubahan itu harus mulai dari dalam tuh. Kalau kita mau merubah mindset, berubahlah dari dalam. Banyak sekali orang melakukan change, meminta orang lain change, ya orang di luar change, tetapi kitanya tidak change, ya. Jadi kita melakukan terobosan-terobosan itu. Jadi kitanya sendiri harus berubah gitu. Ya tidak mungkin acara milenial dihasilkan orang yang penampilannya pun sangat kolonial, nggak mungkin. Ya ini masalah milenial kolonial itu bukan masalah usia. Ada orang yang saya 57 tapi milenial banget. Tapi ada yang kepala 2, kepala 3 tapi pikirannya udah kolonial banget. Gue pernah lihat kemarin ada anak umur 30-an bangga banget pakai safari gitu, gue ketawa-ketawa. It's not the age, dia just number. Nah. Age is just figure gitu. Millennials itu adalah mindset, adalah sikap. Ya, jadi mari kita melihat itu. Kalau kita mau merubah mindset, ya kita harus merubah mindset. Ya pertanyaan gaib kan bagaimana merubah mindset ya? You have to change the mindset then. Ya, jangan cuman diucapkan saja gitu. Perubahan itu harus dilakukan. Saya memimpin perubahan di TVRI itu the change has to be started from the top leader. Ya, jadi banyak sekali organisasi itu berubah karena leadernya diganti. Orang bilang juga if you want to do the change the leader. Sebuah perubahan ada lagi mengatakan ekstrim ya tidak mungkin dibangun oleh orang yang berasal dari dalam
organisasi. Karena dia udah terbiasa tuh, 40 tahun kerja dengan cara yang sama, disuruh berubah susah. Ya, jadi makanya kemarin waktu zaman saya jadi direksi TVRI, dari 6 direksi, 5 itu orang luar, Gaib. 5 itu orang luar. Dan terjadilah perubahan-perubahan itu. Ya. Dan untuk melakukan perubahan itu, I have to lead. Ya, saya belajar juga dari Pak Yonan, bagaimana beliau mentransformasi KAI. Saya ingat banget, ada di konten YouTube saya, itu Helmi bicara. Ya, leader has to be seen. Bahwa pemimpin itu harus terlihat. Ya, pemimpin itu harus memberi contoh. Pemimpin itu harus walk the talk. Sama antara perkataan dengan perbuatan. Harus konsisten. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Jadi sama juga lah kalau kita mau merubah mindset orang tentang wakaf, ya kita harus mulai dari yang orang-orang yang penggiat wakaf lah. Bagaimana cara berbicara, cara tampil, kemudian membuat ikon-ikon baru barangkali ya, yang barangkali bisa membuat ujung tombak baru. Kalau kalimat apa teori change-nya membuat agent of change baru yang mengagetkan. Wah, gila, ada anak muda atau ada orang yang dia fasih sekali gitu. Tidak saja mengkampanyekan wakaf, tapi dia melakukan wakaf. Tinggal diberitakan. Keren banget. Keren. Segar sekali dengerinnya nih, aduh. Semoga teman-teman para nazir yang di daerah juga terinspirasi ya. Walaupun katanya cuma ada di Indonesia, orang sukses terus diganti. Saya happy aja kok. Kalau saya nggak diganti kan saya nggak jadi YouTube. Oh iya. Kalau nggak diganti nggak ada ikon ini pahlawan sepanjang masa 2020 kemarin. Hari ini dipecat guys. Saya langsung posting di akun media sosial saya di Twitter, di Instagram, di Facebook. Saya bilang saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Amin. Dan kejadian. Bisa gabung juga di aksi wakaf. Pak Dr. Imam, silakan tanggapannya Pak. Apa yang disampaikan Mas Helmi tadi sebagai orang yang penting juga dalam urusan perwakafan di Indonesia. Ya. Jadi tadi tersemangati juga oleh Pak Helmi, Mas Helmi. Ini kebetulan kita satu alumni dari direktur yang dipecat juga ini. Jadi Gaib kamu ngumpulin orang yang dipecat. Orang-orang case-nya aja waktu itu pasca 212. Baik. Jadi gini, ya saya juga termasuk yang menikmati waktu 15 tahun yang lalu ikut kuis Siapa Berani, kebetulan juga alhamdulillah bisa merasakan hadir di studio sebagai peserta. Jadi gini, sekali lagi ini justru tantangan di Nazir saya bilang. Jadi kalau kita lihat sekali lagi instrumen wakaf ini adalah instrumen yang paling kekinian dan paling milenial. Kenapa kekinian dan milenial? Karena sejak dari awal ibadah wakaf ini seluruh ulama sepakat ini adalah area ijtihad. Agak berbeda dengan zakat yang dalilnya kemudian dalil dan pengaturannya rigid karena memang ada tujuan atau mandat yang lain. Tetapi tadi wakaf juga punya mandat yang lain di mana ada rahmat Allah justru pada saat terbatasnya dalil dan semua ulama itu sepakat bahwa wakaf ini adalah area ijtihad. Ini justru tantangan bagi para nazir untuk membuat atau mengantarkannya secara kreatif, gitu ya. Karena kalau kita lihat sejarahnya pada saat ini kita sibuk, misalkan ada dana World Wide Fund yang WWF yang punyanya PBB itu lahir tahun 1960-an awal. Sementara sejarah wakaf dipakai untuk kelestarian alam itu salah satu penerima mauquf alaihnya adalah hewan dan seterusnya sudah ada dalam sejarah berabad-abad yang lalu. Begitu hebatnya Islam, tetapi kembali belakangan ini yang menjadi saya katakan yang menjadi tidak hebatlah kita menerapkannya. Kenapa kemudian akhirnya terbatas makam, musola, madrasah gitu ya. Kalau ini dibuka luas dan kita angkat kehebatan tadi ijtihadnya, maka saya ambil contoh nih, lembaga wakaf yang saya jumpai di Turki, ada sebuah lembaga wakaf yang didirikan oleh anak-anak muda, di mana mauquf alaihnya adalah para kucing di Istanbul. Nah, kembali,
entry gate itu bisa berasal dari mana saja, gitu ya, berasal dari mana saja, dibuka sebagaimana layaknya tadi bahasa milenial. Karena sekali lagi ini contoh ya, hal yang baik itu pintunya juga bisa dilakukan dari banyak hal. Ini contoh pertanyaan ya, pertanyaan ujian untuk saya ambil dari beberapa keponakan saya yang belajar di Eropa, kemudian saya tanya apa sih yang menyebabkan berbeda. Ternyata ujian untuk SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA, kalau di kita kan ujian, jawaban yang benar adalah jawaban yang paling mendekati keinginan gurunya. Nah, padahal mereka yang akan sekolah itu adalah mereka yang akan hidup periode setelah gurunya. Jadi gurunya adalah produk masa lampau. Jadi jawaban dari sang guru itu adalah jawaban masa lampau. Nah, sementara ke depan itu yang adalah produk dari anak-anak ini yang kemudian akan lahir. Jadi tidak bisa lagi benar salah itu adalah jawaban yang paling mendekati jawaban dari gurunya. Dan itu sudah disadari oleh lembaga-lembaga pendidikan di sana. Jadi pada saat mereka selesai ngasih paparan biologi, ini saya ambil contoh, kalau gitu kayak apa ujiannya? Ini saya ambil contoh saja, biologi misalkan dari A sampai Z. Terus pertanyaannya adalah apa yang menarik dari biologi menurut Anda? Kenapa menarik? Kemudian setelah kenapa menarik, Anda ingin berbuat apa terkait dengan itu? Kemudian berikutnya adalah kira-kira key success indicator apa atau key performance indicator apa yang ingin Anda peroleh supaya keinginan Anda bisa tercapai. Udah, itu ujiannya. Artinya dia yang bikin pertanyaan, dia sendiri yang cari jawaban, dan seterusnya. Buat gurunya yang penting adalah memfasilitasi kira-kira kemana ketertarikannya, terus gurunya ingin mencarikan jalan supaya ketertarikannya itu terlaksana. Demikian juga wakaf. Artinya, biarkan misalkan kita kelompok-kelompok remaja dan seterusnya, setelah kita berikan kaidah-kaidah wakaf, kemudian berikan mereka ruang kreativitas yang cukup luas, bukannya melanggar, justru kehebatan wakaf itu adalah di area istihadnya, dan harapannya muncul inovasi-inovasi program ala anak muda. Dan itulah yang bisa menjawab masalah-masalah kekinian dan tidak lagi dijawab dengan cara-cara masa lalu. Demikian, terima kasih. Oke, baik, ini sudah ada pertanyaan pertama dari Mas Yudhistira. Siap, Mas Helmi, saya milenial, saya siap menjadi duta wakaf. Bukan ke Mas Helmi, nanti ke Pak Imamnya, ke Mas Rama nih. Pak Helmi nanti yang mengkampanyekan saja. Kemudian dari Bima Yusuf Perdana, mau tanya ke Pak Imam, faktor apa yang mempengaruhi kepercayaan berwakaf di saat banyaknya kompetitor atau lembaga, bukan kompetitor ya, lembaga baru atau lembaga yang bersama-sama saat ini membuat badan wakaf. Kemudian, kalau ini buat Mas Helmi, saya saat literasi wakaf saat ini masih rendah, apa yang bisa dilakukan, terutama di saat pandemi yang sekarang yang belum pasti kapan selesainya. Ke Mas Imam, Pak Imam dulu, silakan Pak Imam. Baik, jadi terkait dengan ini, saya selalu mengatakan bahwa sudahlah, ini waktunya teman-teman para nazir meninggalkan area musabakoh kembali ke muawanah. Ya, kita katakan misalkan musabakoh itu persaingan. Misalkan dompet duafa pengen bangun itu, ACT pengen bangun itu. Kenapa tidak ada satu proyek besar yang dikeroyok bersama sehingga tadi menjadi bagian dari ikon masyarakat? Oh iya ya, tadi seeing is believing. Kenapa bisa besar? Karena tadi kita bermusabakoh, gitu. Kita bermuawanah. Bermuawanah. Tidak, atau sudahlah kita tinggalkan era musabakoh, gitu. Apalagi dengan digital dan seterusnya harusnya bisa. Jadi sekali lagi saya cenderung di BWI untuk selalu mengajak, ayo dong bikin project icon bersama. Ini saya ambil contoh. Salah satu icon wakaf yang menjadi cerita, ya sekali lagi, wakaf itu bukan karena bendanya yang terus-menerus ada, tetapi karena manfaatnya. Dulu manfaatnya adalah transportasi, yaitu jalur kereta dari Turki, Istanbul, sampai ke Madinah. Tetapi pada saat Palestina dikuasai Inggris, itu dihancurkan, itu jalur keretanya pada saat zaman Turki Utsmani. Pertanyaannya, kenapa bisa ada proyek sebesar itu? Karena pada saat itu nazir yang membangun itu total 7.000 nazir yang berhimpun
dari seluruh kekhalifahan Turki Utsmani untuk membangun satu proyek besar jalur kereta itu. Kemudian kita berpikir sempit. Itu jalur keretanya sudah dipotong-potong, berarti amalan wakafnya berakhir. Saya bilang tidak demikian. Kenapa? Karena amalan wakafnya sudah berubah. Yang tadinya manfaat transportasi, sekarang menjadi manfaat edukasi, spirit, dan seterusnya. Berapa banyak aset wakaf yang terinspirasi dari suksesnya aset wakaf berupa jalur kereta tersebut? Berapa banyak? Jumlahnya lebih banyak. Artinya para wakif yang ikut mensukseskan itu akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau kita berpikir sempit, wow, jalur keretanya sudah hilang, pahalanya berhenti. Tidak demikian. Manfaatnya terus mengalir. Demikian, makasih. Ini kalau Dr. Imam bicara, Mas Helmi juga, dalam 3 bulan ini wakaf luar biasa ini. Sekarang Mas Helmi, silakan Mas, bagaimana literasi efektif di saat pandemi seperti sekarang, yang kita tidak tahu kapan selesainya? Masih di mute, Mas Helmi. Masih di mute. Ya, jadi sekarang pandemi, jadi bukan waktunya mengeluh. Justru yang namanya kreatif itu harus mencari terobosan. Saya malah banyak sekali ya bisa berkarya, termasuk kemarin saya menjadi Ketua Umum Hari Pahlawan Nasional dalam keadaan pandemi, tidak boleh ada physical meeting. Justru kita melahirkan banyak sekali program-program online yang biayanya jauh lebih murah, yang nonton juga jauh lebih banyak. Waktu kita bikin peringatan Hari Pahlawan 10 November itu, kita masukkan di YouTube yang nonton 120.000 orang kok. Pada saat itu, kalau kita lakukan secara off-air, dengan budget pasti jauh lebih besar, ya belum tentu juga bisa. Jadi ini jangan pernah menyalahkan keadaan, justru keadaan itu udah given gitu ya. Udah given. Saya justru ya bukannya bermaksud apa. Bisnis saya bertumbuh, rezeki saya bertumbuh, justru karena pandemi gitu ya. Tiap hari saya ini ngasih seminar, webinar. Dulu nggak mungkin, secara fisik nggak mungkin. Saya pernah sehari 5 kok. Ya kan, karena kita nggak perlu keluar rumah, pakaian irit, nggak perlu pakai jas, kadang-kadang di bawah cuma pakai sarung, aman aja kita. Nggak perlu habis waktu di jalan sih. Soalnya kita harus memanfaatkan teknologi. Jadi kalau kita bicara justru kreatif itu kondisinya given, bagaimana kita membuat satu terobosan yang orang lain tidak terpikir sama sekali. Sekarang orkestra bisa dibuat dari rumah masing-masing gitu ya, untuk orang yang mau berpikir. Jadi menurut saya termasuk campaign tentang wakaf justru barangkali bisa dilakukan dengan baik justru pada saat pandemik di mana semuanya goes digital. Ya, orang itu sekarang nonton TV, nonton pesawat TV di rumah. Yang ditonton itu kalau nggak Netflix, YouTube. Ya, kalau nggak Netflix, YouTube gitu. Jadi media-media yang konvensional pun ditinggalkan orang. Media konvensional mahal. YouTube itu sendiri bisa buat gitu. Jadi menurut saya, nah bagaimana ditonton orang ya harus kreatif. Jadi justru kondisi COVID ini justru manfaatkan untuk mencari terobosan-terobosan. Dan dalam pengalaman saya jauh bisa lebih murah dan jauh lebih bisa. Ini ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Untuk Mas Helmi, Anda dikenal dengan insan kreatif, dimanapun dan kapanpun sentuhannya begitu mengena. Apa tipsnya? Itu buat Mas Helmi. Kemudian buat Dr. Imam, Pak, jika berhadapan dengan pemahaman masyarakat yang masih terframe wakaf itu harus aset, bagaimana literasi yang tepat dan efektif? Ini Mas Helmi dulu deh. Silakan, Mas. Saya terlahir dari keluarga yang sangat susah. Ya, bapak saya cuma ustadz kecil-kecilan gitu. Pedagang kaki 5, cuman tukang azan gitu, guru ngaji yang muridnya juga nggak terlalu banyak gitu. Hidup saya susah dulu, banyak dihina orang. Jadi saya terlatih untuk mencari perhatian gitu. Kalau saya cuman mengandalkan baju bagus gitu ya, nggak mungkin saya diperhatikan orang karena orang tua saya nggak mampu. Jadi saya harus kreatif. Saya harus berbuat sesuatu yang orang lain tidak terpikir untuk melakukan. Dan saya terbiasa terus. Saya kemudian kuliah di STAN juga, kompetisinya luar biasa. Ya, hidup saya penuh dengan sebuah kompetisi. Ya, jadi saya harus kreatif itu berbuat out of the box, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang karena itu adalah keniscayaan untuk saya. Kalau saya tidak melakukan suatu hal yang berbeda dari orang lain, tidak dikenal. Bayangkan saya ya
anak orang miskin dari kota kecil gitu, harus bertarung di Jakarta gitu, saya harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang. Itulah fundamental saya seorangnya menjadi seorang yang kreatif. Kalau saya tidak kreatif, mungkin tidak ada ilmiah. Iya. Jadi kuncinya kreatif. Kita bikin kuis siapa berani berwakaf. Oh, siap. Selanjutnya Pak Imam, tadi pertanyaannya Pak, bagaimana mengubah mindset literasi yang tepat untuk bahwa wakaf itu bukan cuma sekedar aset. Baik, jadi ya memang ini butuh seni memang. Saya katakan komunikasi part adalah science, part adalah seni. Karena terkait tadi, memang wakaf itu pada dasarnya tidak harus aset, bisa uang, kemudian hal-hal yang lain. Tetapi on top of that sebenarnya yang harus dibangkitkan itu adalah tadi literasi atau pemahaman. Kenapa? Karena kalau saya sering mengatakan cerita tentang hadis Umar menyerahkan kebun kurma, itu yang kita lihat adalah aset wakafnya, manfaatnya, aset terbaik gitu yang dia cintai. Saya katakan kenapa waktu itu kebun? Karena waktu itu belum ada PT Umar Tbk Enterprise, orang sudah tahu. Karena kalau ada PT Umar Tbk Enterprise saat itu yang diwakafkan adalah perusahaannya Engine, karena kita selalu ngomong engine. Engine itu bisa apa saja gitu ya. Bisa aset, bisa uang, bisa profesi gitu ya. Karena ada beberapa negaranya wakaf profesi, misalkan dokter mendedikasikan dalam seminggu 1 hari waktu saya, profesi saya wakafkan dengan cara ya bekerja di mana saja dengan menggratiskan dan siapa makuf alainya itu bisa. Nah sekali lagi biasanya ini penutup saja. Penutup itu kembali ke dalam, ini ada buku sangat terkenal, itu bukunya Todd Henry, judulnya Die Empty. Dia bestseller kalau nggak salah tahun 2004 atau 2006, saya lupa. Itu dia memprovok pembicaranya saat ditanya, apakah tanah yang paling bernilai? Apakah tanah yang mengandung emas? Apakah tanah yang mengandung minyak dan seterusnya? Jawabannya dia tidak. Dia bilang tanah yang paling bernilai di dunia ini adalah kuburan. Loh, kenapa kuburan? Karena di kuburanlah banyak terpendam impian seseorang yang belum berhasil diwujudkan dalam masa hidupnya. Karena dia seorang ahli manajemen waktu, judulnya The Empty, buku itu bercerita bagaimana kita mengatur waktu sedemikian rupa, sehingga cita-cita kita bisa terlaksana di dunia, sehingga pada saat hidup kita sudah puas, cita-cita kita terlaksana. Nah sayangnya memang Todd Henry itu bukan seorang muslim. Nah kalau seorang muslim, dia akan kembali kepada surat Al-Munafikun ayat 10. Nah itu ada dialog antara Allah dengan sang ahli kubur. Dan dialognya itu sangat clear. Ya. Sang ahli kubur cuma satu menjawabnya, adalah mengembalikan dia ke dunia untuk bisa bersedekah supaya bisa menjadi orang yang soleh. Jadi saya selalu katakan, ultimate goal kehidupan seseorang adalah giving. Jadi nggak usah, memang itu sudah dituntun bahwa ultimate goal seorang adalah giving. Jadi jangan kita menunda giving kita sampai waktu kita berakhir, sampai terjadi ayat tadi Al-Munafikun. Jadi pengen kembali lagi ke dunia untuk sekedar melaksanakan givingnya, sedekahnya. Dan itu kena dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Oke. Sebelum kita closing ke Mas Helmi, ini ada pertanyaan dulu nih. Untuk BMH seperti ini. Apa benefit yang ada pada tabungan berhadiah wakaf CNB? Dari Winda. Oke, ada Mas Rama? Apa benefitnya Mas Rama? Ya. Ya terkait ini ya. Ini salah satu produk dari teman-teman si IMB Niaga Syariah sebenarnya, bagaimana kemudian ketika orang menabung itu juga mendapatkan, bisa berwakaf lah seperti itu. Jadi tabungan berakad bagi hasil, di mana jika kita menabung sesuai kebutuhan disyaratkan langsung, mendapatkan paket wakaf. Dan paket wakaf ini yang kemudian nanti disalurkan kepada program-program nazir ya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu inovasi bagaimana kemudian
produk-produk dari LKSPWU juga menjadi supporting untuk mensupport program-program nazir-nazir wakaf ya. Ya mudah-mudahan lebih banyak lagi inovasi yang kemudian dikembangkan ke depan sehingga produk-produk dari perbankan juga atau LKSPWU juga memiliki sektor pendukung yang lebih kuat untuk menciptakan ekosistem wakaf yang lebih hebat, insya Allah. Ya mungkin ini salah satu cara untuk memberi kemudahan. Iya betul, memberi kemudahan untuk berwakaf. Ya, jadi itu salah satu inovasinya. Saya mau tambahkan aja untuk yang niaga, ini terus terang saya appreciate gitu ya, karena terus terang ini salah satu produk yang saya katakan total solution untuk mereka yang berhijrah. Karena total solution ayatnya adalah Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Semuanya di-combine menjadi satu produk oleh teman-teman di Bank Niaga. Saya rasa ini appreciate atas inovasinya. Terima kasih. Baik, Anda selain bisa melalui QR code Baitul Wakaf dari CIMB Niaga, Anda juga CIMB Niaga Syariah, Anda juga bisa menggunakan fitur lain di unit usaha syariah dari Bank CIMB Niaga, Bank 4, jumlah cabang 449 dengan ATM 4.500, program wakaf berupa sumur dan wakaf sawah yang dimiliki oleh Baitul Wakaf telah dipesertakan pada Sustainable Development Goal atau SDG. Kemudian sudah ada mobile banking Okto Mobile, internet banking Okto Klik, dan scan melalui QR. Langkah untuk wakaf setiap hari, per minggu, per periode, per bulan bisa di-set melalui aplikasi Okto Mobile. Skema menabung IB Ampan Beradia Wakaf, program wakaf sawah, dan wakaf sumur. Mudah-mudahan sawah dan sumur yang Anda wakafkan ini bisa berguna untuk para petani, masyarakat, nelayan, dan lainnya. Selanjutnya kita closing statement. Sebelum Mas Helmi, kita closing statement dulu dari Pak Dr. Imam Samtono. Silakan Pak Dokter, sekaligus tadi ada pertanyaan, tolong Pak Imam bukunya diulang lagi, judulnya siapa dan pengarangnya. Oke. Silakan closing statement Pak Imam. Bukunya DMT yang mengarang Todd Henry, TODHENRY gitu ya. Kemudian closing statement-nya cuma satu kalimat aja, tahu wakaf, mau wakaf. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Mas Helmi, silakan Mas. Terima kasih atas undangannya untuk sharing, bertemu dengan sesuatu yang bagus sekali ya menurut saya. Bicara tentang kenapa literasi tentang wakaf rendah sekali, ya artinya kita harus memperbaiki cara kita mengkomunikasikannya. Jadi komunikasikanlah dengan cara yang tepat ke sasaran yang tepat. Itu aja. Oke. Baik. Terima kasih untuk narasumber Pak Dr. Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, kemudian Mas Helmi Yahya, Business and Communication Coach, kemudian Mas Rama Wijaya, Direktur Baitul Wakaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan juga terima kasih untuk seluruh teman-teman yang memberikan support untuk aksi Wakaf Fest 2020 yang merupakan sesi yang ketiga yang terakhir. Kemudian ada juga dari teman-teman dari MNC Trijaya, kemudian dream.co.id, kemudian dari Republika, dan juga hidayatullah.com. Sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu ya. Oh, nggak ada foto. Oke. Baik, kalau gitu, kita mengucapkan terima kasih seluruh narasumber, peserta, mahasiswa, para najir, masyarakat, dan semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga wakaf ini menjadi kebangkitan ekonomi di tanah air. Mudah dan bermanfaat untuk wakaf di Indonesia. Terima kasih, saya Gaib Mobil Sigit. Sampai jumpa di Wakaf Fest 2021, kayaknya Mas Rama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, Pak Helmi. Terima kasih semuanya, Mas Helmi. Selamat. Selamat. Ya, selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.